Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan analisa XAUUSD ya. Karena memang seperti yang kita ketahui XAUUSD semenjak dari hari Senin ya sampai hari sampai hari Jumat ini dia itu udah mengalami penurunan cukup banyak ya, yaitu sekitar di 1810 untuk terendahnya. Dan jika kalian melihat video yang pertama itu ya, yang hari Senin kemarin saya upload, hari Minggu yang saya upload, itu saya ada menjelaskan bahwa data COT yang saya kirim ke Telegram atau saya bagikan di channel Telegram saya, itu menandakan adanya pengurangan atau minus dan berkurangnya minat investor untuk menanamkan duitnya di sektor komoditi, terutama di XAUUSD ini atau emas. Dan memang kalau misalkan kita lihat dari data tersebut, seharusnya memang sangat mendukung untuk penurunan dari emas pada minggu ini. Dan memang pada nyatanya kalau kita perhatikan emas itu sudah turun cukup banyak ya, dari angka 1900-an ke 1800-an. Jadi memang nanti ya untuk minggu depan lagi akan saya coba update kembali untuk data COT-nya. Nah, untuk hari ini saya akan update dulu ya untuk pergerakan movement hari Jumat ini. Kalau kita perhatikan, si XAUUSD ini sudah bertahan di support terendahnya ya, dan juga dia sudah break dari trend lainnya. Ya, support terendahnya itu ada di 1810.4 ya, kita bisa perhatikan di sini. Ini adalah resisten become support yang dimana masih belum bisa di break sama si XAUUSD. Oke. Kalau kita lihat lagi, ini kan dia udah break dari trend lainnya. Dan untuk resisten terdekatnya, di sini kita menggunakan time frame daily dulu ya untuk lihat secara big view-nya. Ya, untuk menggunakan time frame daily ini, kita lihat di sini ada resistennya terdekat itu di 1834. Jadi saat ini harga XAUUSD ada di tengah-tengah antara support sama resisten yang cukup berpengaruh untuk XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan juga ya, satu hari sebelum dia break dari si 1834 ini, itu pada tanggal 11 dan tanggal 10 Mei, dia itu sempat reject juga di area 1834.88 ini. Jadi memang area 1810 ya, 1810.4 dan 1834.8 ini perlu kalian perhatikan dan juga perlu kalian tandain dengan sebagai area resisten dan juga support yang penting. Dan saat ini XAUUSD sedang berada di, untuk current price itu ada di 1825.1. Ini masih ada di tengah-tengah. Dan kalau kita perhatikan secara daily-nya, itu struktur turunnya itu masih bagus. Dimana kalau kita lihat di sini, nah di sini ada order block ya, dan di sini kalau selain order block, bisa perhatikan ya, dari atasnya ada order block terus 1, 2, 3 ya, sini dia bentuk di respect. Nah, ini saya bentuk order block lagi nih. Ini kalau misalkan strukturnya masih sama, ini kan strukturnya masih bagus ya, dia juga masih bagus walaupun dia sempat reject dari trend lainnya, tapi strukturnya masih bagus. Dan memang selama dia nggak bisa break dari 1834.8 ini, kalau saya perhatikan dia masih akan cenderung untuk turun ke bawah. Dan mungkin ya kenaikan hari ini hanya untuk melakukan retest trend line, kemudian turun naik ke bawah. Kalau misalkan dia turun ke bawah, dia harus break dulu dari 1779 atau 180 ya, 1780. Kemudian terdekatnya itu ada di 1800. Jadi cukup mudah untuk XAUUSD ini. Oke, karena kita udah bahas daily-nya, sekarang kita coba bahas ke time frame yang lebih kecil, yaitu 30 menit ya, untuk membahas pergerakan dalam beberapa jam ke depan atau untuk malam nanti. Oke, secara kalau misalkan kita perhatikan melalui time frame yang lebih kecil ya, di sini saya menggunakan time frame 30 menit. Di sini dia itu masih tertahan di area supply. Ya, supply-nya itu ada pada level harga ini 1826 sampai 1825. Jadi hanya beda satu tick ya, atau satu poin dari area yang saat ini dia reject nih. Ini kan dia reject nih, dia belum bisa break dari 1826 ini. Tapi kalau kita perhatikan di sini rejection dia itu dia
belum bisa menembus dari low yang sebelumnya. Jadi dia masih bisa dikategorikan kalau kita perhatikan pada time frame rendah ya, seperti time frame 15 menit ini, yaitu masih berada pada resistennya. Oke, dia masih ada di resistennya. Kalau dia break dari area ini 1825 1826, ya dia itu akan lanjut naik ke atas. Ini kan nggak ada tahanan nih. Ini nggak ada tahanannya, berarti next supply-nya atau next resistance itu ada di sekitar area ini, di 1833 sampai 1835. Ya kalau mau amannya itu tertingginya itu terdekat itu 1837 di daerah-daerah sini nih. Nah, area 1837 ini itu perlu kita perhatikan, kita mungkin bisa mengambil area short sell di area 1837 ini, karena ini juga merupakan support become resistant dia nih, daerah-daerah sini. Ini adalah support become resistant dia. Kenapa? Karena ini dia tadi itu support, ini support nih. Oke, ini di break, lalu dia turun, ya dia retest di sini. Nah, maka ini disebut sebagai supportnya saat ini. Resistennya. Maka ada kemungkinan besar kalau dia nggak ada rejection di daerah sini, dia itu akan coba naik lagi menguji area ini. Ya 1837.2 sebagai supportnya dia, baru dia coba nanti untuk retrace dikit turun lagi ke bawah. Dia bisa turun lagi ke sini, atau kita bisa perhatikan nanti dengan menggunakan Fibonacci retracement. Kalau misalkan dia dari sini, ya kita lihat di sini dari penurunan dia di sini sampai ke bawah sini, area yang cukup menjanjikan untuk short sale itu memang ada di daerah sini, di daerah 1825 1826. Memang ini adalah daerah short sale-nya, tadi sudah saya infokan di dalam grup chat Telegram. Karena dia masih belum bisa break dari trend lainnya, maka kemungkinan besar dia masih menunjukkan kenaikan. Yang pertama itu nih, kalau kita lihat dari Fibo itu di 1831, kemudian ini resist pertama di 1831, kemudian kedua itu berlanjut ke 1834. Nanti tertingginya itu 1837. Kalau dia break dari sini, dia harus bisa break dari si 1823 ini. Kalau dia nggak break dari 1823, dia masih akan coba naik ke atas lagi, melakukan retest kembali di area supply ini. Kalau dia break, berarti dia akan ke sini 1820. Oke, jadi mungkin sekian dulu analisa dari saya mengenai XAUUSD ini. Jadi emang metode yang trading yang saya gunakan cukup simpel ya, hanya menggunakan support resistance, SNR dan juga SND ya, atau supply demand, dan juga menggunakan Fibonacci retracement atau extension. Dan dengan membaca candle juga sebenarnya sudah bisa trading dengan baik, asalkan kita paham cara membaca candle tersebut. Untuk cara membaca candle tersebut udah saya bagikan juga materi di channel Telegram Yuna Trading ID, ada di pin message, jadi tinggal kalian search aja. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.